Episode 1. Terowongan terlarang. Langit sore itu mulai berubah warna menjadi kelabu gelap ketika 4 mahasiswa Universitas Pajajaran berdiri di mulut terowongan underpass yang terbengkalai di kawasan Lewi Panjang. Basah dan sesuatu yang lebih tajam, bau besi berkarat dan mungkin, hanya mungkin, bau daging busuk yang samar. Aji, si pemimpin kelompok, mengangkat kamera GoPro-nya dengan tangan yang sedikit gemetar. "Nih guys, kita akhirnya sampai di tempat yang selama ini jadi bahan gosip sebandung," bisiknya, sengaja membuat suaranya bergetar untuk efek dramatis. Kameranya menyapu perlahan dari kaki mereka yang sudah dikotori lumpur, naik ke dinding terowongan yang dipenuhi grafiti usang dan coretan-coretan. Aneh yang menyerupai simbol-simbol tidak dikenal. Bella, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, menyilangkan tangan di dadanya. "Jangan lebay, Aj. Emangnya ada apa di sini? Hantu tentara Jepang? Mayat korban perang?" Dia mencoba terdengar skeptis, tapi matanya terus memeriksa setiap sudut gelap terowongan itu. Rama, yang biasanya paling kalem, tiba-tiba bersuara dengan nada datar yang justru membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Bukan cuma tentara, Bel. Orang sini bilang ada sesuatu yang lebih tua, lebih jahat di sini. Konon terowongan ini dibangun di atas tanah pemakaman kuno. Dan setiap kali hujan, sebagai jawabannya langit seolah mendengar." Petir menggelegar di kicauan, diikuti oleh tetesan hujan pertama yang jatuh ke tanah. Ya, dalam hitungan detik, hujan berubah menjadi deras, menciptakan suara gemuruh yang memenuhi telinga mereka. "Anjir, hujannya!" teriak Dika, anggota keempat mereka, sambil melompat ke dalam terowongan untuk berteduh. Yang lain mengikutinya, tapi begitu mereka masuk beberapa meter, suara hujan tiba-tiba terdengar jauh, seolah teredam oleh sesuatu. Yang menggantikannya adalah suara lain, suara bisikan. Bukan satu, tapi puluhan, mungkin ratusan suara bisikan yang saling tindih, berbicara dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Kadang terdengar seperti Sunda kuno, kadang seperti bahasa Belanda, tapi ada juga yang sama sekali tidak manusiawi. "Lihat itu." Aji mengarahkan kamera ke ujung terowongan. Di sana, di tempat yang seharusnya kosong, berdiri sosok kecil, seorang Mereka anak semua laki-laki melihat dengan dengan pakaian jelas. compang-camping Wajah itu era. Bukan wajah anak manusia. Kulitnya pucat kebiruan, matanya hitam pekat tanpa putih, dan mulutnya terbuka terlalu lebar, menunjukkan deretan gigi runcing seperti hiu. "Kalian main di sini?" Suara anak itu keluar parau, seperti berasal dari dalam air. "Kalian main di sini?" Suara anak itu keluar parau, seperti berasal dari dalam air. Dika adalah yang pertama berbalik lari, tapi kakinya tersandung sesuatu yang lunak. Daging berdenyut dan hangat. Dindingnya bernapas, seperti dada yang menghirup udara. Rama menarik lengan Bella. "Lari, sekarang!" Tapi sebelum mereka bisa bergerak, anak kecil tadi tiba-tiba sudah berada tepat di depan mereka. Wajahnya sekarang membusuk dengan belatung bergerak keluar dari lubang matanya. "Tinggal," bisiknya. "Tinggal selamanya." Dari dalam terowongan, puluhan tangan keluar dari daging dinding, mencengkeram kaki dan lengan mereka. Suara bisikan-bisikan tadi sekarang berubah menjadi teriakan memekakan telinga dalam berbagai bahasa. Semuanya berteriak satu hal. "Gantikan kami!" Hujan di luar semakin deras, air mulai mengalir masuk ke terowongan, membawa serta sesuatu yang lebih dari sekadar air. Sesuatu yang hitam, kental, dan bergerak seperti memiliki hidup sendiri. Aji, yang masih memegang kamera, adalah yang terakhir terseret ke dalam dinding terowongan yang sekarang terbuka seperti mulut raksasa. Rekaman terakhir yang ditangkap kamera adalah wajahnya sendiri yang dipenuhi teror dan suaranya yang berbisik satu kata sebelum semuanya menjadi gelap. "Penunggu,